Shalom saudaraku, sahabatku, komunitas Mazmur 112. Kita mau belajar hari ini. Satu pelajaran yang penting, bagaimana kita membuat atau memandu sebuah ibadah, baik untuk diri kita sendiri, baik untuk seluruh keluarga kita. Format ini menjadi format yang baku, bisa diperluas, dan ini sangat menolong kita dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Ingat bahwa Israel sangat rentan dengan penyembahan berhala. Dan oleh karena mereka berulang kali jatuh dalam penyembahan berhala, gagal dalam memberikan penyembahan kepada Tuhan, maka mereka sampai harus mengalami pembuangan. Demikianlah juga hidup kita. Karena Allah mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Doa adalah ungkapan kerendahan hati menuju kemuliaan yang Allah sediakan. Doa bukan sekedar sarana, tetapi doa adalah kebutuhan. Oleh karena itu, doa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Mari kita lihat bagaimana kehidupan doa tokoh-tokoh berikut ini. Yang pertama, Raja Salomo. Ia memulai pemerintahannya dengan doa, sehingga ia dapat menjadi raja yang paling bijaksana. Kemudian kita juga melihat tokoh Hana. Bagaimana Hana berdoa untuk memperoleh seorang anak, sekalipun ia dikatakan perempuan yang mandul. Akhirnya Hana dapat mengandung dan melahirkan Samuel, seorang nabi Tuhan yang dipakai luar biasa. Yang ketiga, Abraham Lincoln, presiden ke-16 dari Amerika Serikat. Dia adalah presiden yang pertama kali mencanangkan doa puasa secara nasional bagi Amerika Serikat pada tanggal 30 Maret 1863. Kemudian tokoh keempat, Martin Luther. Dia adalah tokoh reformasi gereja. Ia mempunyai semboyan. Ia yang telah berdoa dengan baik, sudah belajar dengan baik. Yang kelima, George Washington Carver. Ia mengaku bahwa sebelum ia melakukan eksperimen, ia akan menghadap Allah dan memohon petunjuknya. Ia berkata, penemuan-penemuan saya seperti wahyu ilahi dari Allah. Gagasan dan metode bagaimana memperoleh produk baru muncul begitu saja, kata George Washington. Saudara, kelima mereka adalah sebagian kecil dari ribuan orang yang menjadi hebat dan luar biasa karena memiliki kehidupan doa yang berkualitas. Oleh karena itu, ingatlah, seseorang tidak akan pernah lebih besar dari kualitas kehidupan doanya. Saya ulangi. Seseorang tidak akan pernah lebih besar dari kualitas kehidupan doanya. Bagaimana cara kita melakukannya? Ada persiapan hati yang harus kita buat yang menyatakan bahwa kita mengarahkan hati, pikiran kita, seluruh hidup kita untuk menghormati Allah, mengakui kekuasaannya dan kedaulatannya
atas hidup kita dan juga atas alam semesta. Mari kita membaca Yesaya 48 ayat 12 sampai 13. Yesaya 48 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Dari ayat ini kita melihat kedaulatan Allah kita yang luar biasa. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita sambung dengan bacaan litani dari Mazmur 16 ayat 1 sampai 11 secara berbalasan. Bahagia orang saleh. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Saudara bisa membaca ayat ini berbalas-balasan di rumah. Intinya, dalam bagian ini dinyatakan, karakter Allah memberikan keseimbangan sehingga saya tidak goyah. Saudara baca ayat ini berbalasan dengan keluarga saudara. Ini luar biasa. Kemudian kita masuk dalam doa penyembahan. Ayat yang mendasari adalah Yesaya 6 ayat 3 sampai 8. Di mana di sana Yesaya melihat kekudusan dan kemuliaan Allah, dan Allah disembah oleh para malaikat. Mari saya membuka ayat ini. Yesaya pasal 6. Ayat yang ketiga sampai 8. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yesaya melihat kemuliaan Allah, di mana Allah disembah oleh para malaikat dengan tiada henti. Sifat dan karakter Allah di sini. Allah yang berdaulat penuh, Ia kudus, bertanggung jawab memurnikan setiap orang yang dipanggilnya. Ketika Yesaya melihat kemuliaan itu, dia merasa bibirnya najis. Tapi kemudian Allah mengutus malaikat untuk menaruh bara di bibirnya, dan Yesaya dikuduskan. Ketika saudara dan saya menyembah Allah, ingatlah, Allah mau menguduskan saudara dan saya di hadiratnya. Respon kita untuk menyembah Dia, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Saudara bisa mengganti lagu ini dengan yang lain yang menyatakan respon hati saudara kepada Tuhan. Lalu kemudian masuk dalam pengakuan dosa. Kita membaca Yesaya 1 ayat yang ke-8, 18. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju.
Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Allah selalu ingin menguduskan kita. Dasar-dasarnya ayatnya ada di Mazmur. Saudara bisa membaca selengkapnya. Karakter Allah di sini, ia adalah Allah yang maha tahu. Ia Allah yang maha kasih. Ia tegas akan membuang dan melupakan dosa kita ketika kita membawa ke hadapan hadiratnya dengan penuh pengakuan, dengan kejujuran. Kita bisa menyanyikan pujian sejauh timur dari barat yang menyatakan bagaimana besar kasih Allah dalam hidup kita. Kemudian saudara berdoa secara pribadi. Akui dosamu, sembahlah Allah, mohon pengampunannya. Contoh doanya saya tuliskan di sini. Seperti ini, ya Tuhan, di hadapanmu saya mengakui segala pelanggaranku, kegagalanku mentaati firman-Mu. Saya siap bertobat, dan oleh pertolongan-Mu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ampunilah saya, ya Tuhan. Ampunilah juga dosa-dosa anggota keluargaku, suami, anak, menantu, cucu, dan semua orang yang ada bersamaku di dalam rumah tanggaku. Sucikanlah aku oleh darah-Mu ya Tuhan. Terimalah segala doaku. Kami menyembah dan mengagungkan Engkau. Untuk kebaikan, kemurahan, dan belas kasihan-Mu senantiasa tercurah bagiku dan keluargaku. Orang-orang yang aku kasihi dalam nama Yesus. Kira-kira sederhana seperti itu. Kemudian kita masuk dalam pengucapan syukur. Allah senang ketika kita mengucap syukur. Saudara, kita juga adalah merupakan gambaran Allah. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang, kemudian orang itu tidak mengucapkan terima kasih, bagaimana perasaan saudara? Saudara, Allah kita adalah Allah yang sempurna. Dan Ia memerintahkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Saudara bisa membacakan dan meniru teladan dari Raja Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama yang kudus, hai segenap batinku. Kita perintahkan seluruh hidup kita untuk mengucap syukur kepada Allah. Saudara bisa menyanyikan lagu pujian. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut. Apapun yang menimpa, tidak perlu takut karena Dia selalu bersama. Saudara bisa memilih lagu pujian yang lain. Ini hanya satu contoh. Kemudian saudara naikkan ucapan syukur atas segala sesuatu yang Ia sudah buat. Satu contoh doa ucapan syukur, ya Tuhan, terima kasih banyak atas keadilan, penyertaan, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, inspirasi dalam bekerja, kekuatan untuk mentaati firman-Mu, dan sebagainya. Saudara bisa tambahkan. Lalu masuk dalam permohonan. Nah ini saudara, saya mau saudara membaca ayat ini di dalam Lukas. Pasal yang ke-18 ayat 1-8. Ini ayat yang luar biasa tentang dasar berdoa. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu. Karena Allah mau menjawab doa yang kita naikkan. Diberikan perumpamaan seorang janda menghadapi hakim yang lalim. Toh hakim yang lalim itu membela dia. Saudara, Allah kita bukan hakim yang lalim. Ia pasti menjawab. Ini dasar doa yang penting sekali. Karakter Allah di sini, Ia konsisten. Ia dapat dipercaya. Ia berkata selalu benar. Kita bisa menyanyikan pujian, inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu. Saudara bisa ganti juga dengan lagu yang lain yang menyatakan respon saudara atas firman-Nya. Lalu masuk dalam permohonan doa. Kalau permohonan doa saya rasa saudara tidak sulit. Nah pada bagian ini saya ingin menitipkan pokok doa bagi saudara. Khusus untuk pemilihan BPJ pada periode 2020 sampai 2023. Yang akan diadakan tanggal 12 sampai 16 Juli.
Jemaat akan mengisi dan mengambil formulir di gereja dan mengisinya. Kemudian formatur akan bekerja menyeleksi tanggal 21 sampai 24 Juli tahun ini. Kemudian 26 Juli calon terpilih akan diumumkan ke jemaat. 28 Juli hasil akan dilaporkan ke daerah dan 9 Agustus BPJ baru terpilih akan dilantik. Nah, kita berdoa untuk hal ini. Kiranya Tuhan memilih para pelayannya yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Tuhan memberikan kita semua kesehatan, kekuatan menghadapi masa pandemik ini sehingga kita mampu melewatinya, ya, virus corona ini. Juga tambahkan permohonan saudara yang lainnya. Lalu akhiri doa saudara dengan karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa seperti ini membuat kita fokus pada pemerintahan kerajaan Allah yang memiliki kekuasaan tak terbatas atas segala sesuatu. Jadi kita bukan datang secara hanya kebiasaan saja, tapi kita datang di tahta anugerah Allah yang kekal, yang mampu melakukan segala sesuatu. Di mana setelah Ia menyelamatkan kita, Ia memberikan kita kedudukan di sorga bersama dengan Kristus. Sesuai dengan Efesus 2 ayat 6. Jangan sia-siakan kedudukan ini. Bagian ini kita kembali memuji Allah. Lalu kita membaca Alkitab dalam Roma 8:26-27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, kita sangat ditopang oleh Allah. Allah Roh Kudus yang berdiam di dalam tubuh kita terus berdoa untuk kita. Mari kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Jadi, doa dimulai dari hati Allah. Terbukti dengan cara Ia menempatkan Roh Kudus di dalam tubuh kita yang fana ini. Yang selalu berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terbatas, tak terkatakan. Roh itu berdoa untuk kebutuhan kita sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sebagai penutup dari pengajaran ini, kembali saya mau katakan doa dimulai dari hati Allah. Dibuktikan dengan hadirnya Roh Kudus di dalam hidup kita. Doa diawali dan diakhiri dengan penghormatan, pengakuan akan kekuasaan dan kedaulatan Allah. Kita mengakui penghormatannya dalam persiapan hati. Selanjutnya masuk dalam penyembahan, dalam membaca firman. Kita fokuskan hidup kita. Kita bisa menyanyikan pujian pada bagian ini. Bapa Engkau sungguh baik. Dan lain sebagainya. Lalu doa diakhiri dengan kata amin. Amin sama dengan kita memuliakan Allah atas semua janjinya yang adalah ya di dalam Kristus. 2 Korintus katakan, sebab Kristus adalah ya. Allah untuk mengatakan ya kepada kita, datang loh pribadi yang kedua ke dunia ini. Berbentuk pribadi perkataan Allah ketika dia mengatakan ya untuk semua janjinya. Luar biasa, tidak ada Allah yang seperti ini selain Kristus Yesus. Selain Allah Tritunggal. Untuk kepentingan kita dia bekerja. Sehingga olehnya kita layak mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Dan kemudian sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita bisa menyanyikan pujian. Banyak yang kau perbuat dan nyanyian lain. Lalu kita mengucapkan doa berkat imam. Bapak-bapak di dalam keluarga bisa mengucapkan doa berkat imam. Kalau bapak tidak ada, istri bisa mewakili. Saudara, ini penting. 3 kali kata Tuhan disertakan dalam kitab bilangan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Lalu saudara katakan semua yang percaya, katakan amin. Allah pasti senang ketika kita mengakui dia sebagai Allah Tritunggal. Saudara, inilah yang saya ingin berikan saudara panduan bagaimana saudara dapat berdoa di rumah. Baik pribadi, baik keluarga. Dengan panduan yang sangat bagus. Jadi tidak ada lagi alasan lain untuk saudara tidak melakukan doa di rumah tangga. Baik pribadi maupun keluarga. Panduan untuk renungan keluarga bersama anak sudah saya buat setiap hari dalam bentuk YouTube. Kisah bersambung, cerita bersambung dari Kejadian dan sekarang sudah sampai Kejadian pasal 10.
Sebentar malam ini saya akan masukkan bagaimana Menara Babel, mereka membangun Menara Babel. Saudara ikuti itu, ada di YouTube saya. Saudara masuk di channel Ninyoman Priscilla, saudara dapatkan semua di situ. Ada ayat-ayat yang harus anak-anak hafalkan, orang tua hafalkan, sehingga sekeluarga membangun diri di dalam iman kepada Tuhan. Kita bersama-sama bertumbuh. Saudara, keluarga adalah institusi ilahi pertama yang Allah dirikan, gereja yang kedua. Kalau gereja sudah maju, keluarga jangan ketinggalan. Mari saudara, pemimpinnya harus bangkit. Demikianlah gereja bisa maju karena pemimpinnya siap belajar. Pemimpinnya siap bayar harga. Saudara juga dalam rumah tangga harus demikian. Para pemimpin harus siap belajar. Nah, inilah panduan umum ibadah komplit baik pribadi maupun keluarga besar yang saya buat. Ayat dan nyanyian saudara bisa ganti. Doa berkat imam boleh juga saudara ganti sesuai dengan tuntunan Allah dalam hidup saudara. Amin. Kiranya pelajaran ini memberkati saudara dan keluarga.